Di hamparan sawah Desa Sembung Harjo, Grobogan, padi yang seharusnya menguning justru merana. Batang-batangnya roboh, daun-daunnya terkoyak. Setiap sudut lahan yang biasanya menjadi lautan hijau, kini berubah menjadi pemandangan pilu. Para petani yang setiap hari menaruh harapan pada tanah ini, kini hanya bisa menatap hasil kerja keras mereka yang hancur perlahan. Bukan karena angin atau kekeringan, tapi karena musuh tak terlihat, tikus. Hewan kecil ini datang diam-diam di malam hari, meninggalkan jejak kehancuran yang sulit dipulihkan. Setiap pagi, para petani menemukan jejak baru, menandakan serangan yang tak kunjung usai. Serangan kali ini lebih ganas dari biasanya. Datang berkelompok, merusak tanpa ampun. Tikus-tikus itu seolah tak takut pada apapun, melahap batang padi dan merobohkan tanaman yang sudah hampir panen. Para petani hanya bisa menatap sawah mereka dengan cemas. Setiap langkah di pematang terasa berat, karena di balik setiap rumpun padi, ada kemungkinan kerusakan baru yang ditemukan. Ancaman ini bukan sekadar soal tanaman rusak, ini soal masa depan mereka. Setiap bulir padi yang hilang berarti berkurangnya makanan di meja keluarga, berkurangnya penghasilan untuk biaya sekolah anak-anak, dan berkurangnya harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sawah adalah sumber hidup, tempat mereka menggantungkan harapan. Disinilah generasi demi generasi tumbuh, belajar tentang kerja keras dan ketekunan. Setiap musim tanam adalah pertaruhan besar bagi keluarga petani. Ketika panen terancam gagal, seluruh sendi kehidupan ikut goyah. Desa yang biasanya ramai dengan suara tawa dan aktivitas kini berubah menjadi sunyi, dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Setiap pagi kerusakan baru ditemukan, menambah beban pikiran. Tak ada hari tanpa rasa was-was karena ancaman tikus datang tanpa bisa diprediksi. Upaya mengusir tikus dari orang-orangan hingga racun terasa sia-sia. Segala cara tradisional dan modern sudah dicoba, namun hasilnya tetap nihil. Tikus-tikus itu seolah semakin cerdas dan sulit dihalau. Populasi tikus justru makin menjadi-jadi, seperti pasukan tak terkalahkan. Mereka berkembang biak dengan cepat, memperluas wilayah serangan ke seluruh penjuru desa. Keputusasaan mulai menyelimuti desa, petani merasa berjuang sendirian. Mereka berkumpul, saling menguatkan, namun tetap saja solusi belum juga ditemukan. Mereka butuh bantuan, solusi nyata sebelum segalanya terlambat. Harapan kini tertuju pada pemerintah dan pihak-pihak yang peduli pada nasib petani. Kabar penderitaan petani akhirnya sampai ke aparat setempat. Pemerintah mulai turun tangan, meninjau langsung kondisi di lapangan dan mendengarkan keluhan warga. Ini bukan lagi masalah pertanian biasa, tapi isu ketahanan pangan. Jika dibiarkan, ancaman ini bisa menggoyahkan stabilitas pangan di wilayah yang selama ini menjadi andalan. Grobogan, lumbung padi Jawa Tengah, kini terancam. Daerah yang selama ini menjadi tumpuan banyak orang, kini menghadapi ujian berat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gagal panen di satu desa bisa berdampak luas. Rantai pasokan pangan bisa terganggu, harga beras melonjak, dan kehidupan masyarakat pun ikut terdampak. Ini panggilan darurat yang butuh respons cepat dan terkoordinasi. Semua pihak harus bersatu, mencari solusi bersama agar bencana ini tidak meluas. Sesuatu harus segera dilakukan untuk menyelamatkan panen dan harapan para petani. Gotong royong dan inovasi menjadi kunci agar kehidupan di desa tetap berjalan. Langit kelabu di atas Sembung Harjo adalah cermin hati mereka yang nyaris padam. Namun di balik awan gelap, selalu ada harapan, selama mereka tetap bersatu dan berjuang bersama. Keluhan petani Sembung Harjo kini menggema, tak lagi sekadar bisik-bisik di antara pematang. Suara mereka kini terdengar jelas, menandakan betapa berat beban yang mereka tanggung. Setiap hari, keresahan itu semakin terasa, seolah-olah sawah yang dulu penuh harapan, kini berubah menjadi ladang kekhawatiran. Mereka mendatangi kantor desa, melaporkan parahnya serangan tikus yang tak kunjung reda. Para petani dan warga berkumpul, membawa harapan agar ada solusi nyata dari pemerintah desa. Setiap langkah menuju kantor desa adalah cerminan kegelisahan dan harapan yang saling bertaut. Pak Slamet, petani senior, menunjukkan sawahnya yang hampir ludes, padi tinggal batang patah, bekas gigitan di mana-mana. Ia bercerita, hasil panen yang diimpikan kini terancam gagal total. Setiap sudut sawah menyimpan kisah pilu tentang perjuangan yang nyaris sia-sia. Upaya perorangan tak membuahkan hasil. Tikus hanya berpindah ke sawah tetangga. Setiap petani merasa berjuang sendiri, namun musuh yang dihadapi terlalu banyak dan terlalu cerdik untuk dihadapi sendirian. Masalah ini butuh solusi komunal, gerakan bersama seluruh warga.
Hanya dengan gotong royong, harapan untuk mengatasi serangan tikus bisa terwujud. Semangat kebersamaan mulai tumbuh di antara mereka. Suara mereka adalah seruan minta tolong, permintaan tindakan nyata. Mereka ingin didengar, ingin perubahan, bukan sekadar janji. Laporan sampai ke Polsek Pulau Kulon yang segera merespons. Polisi memahami bahwa masalah ini bukan sekadar urusan pertanian, tapi juga soal ketahanan pangan dan kesejahteraan warga. Polisi melihat ini sebagai kesempatan hadir di tengah masyarakat, bukan sekadar penegak hukum. Mereka ingin menjadi bagian dari solusi, membangun kepercayaan dan harapan baru. Lahir gagasan aksi pembasmian hama massal Gropyokan. Semua pihak bersatu, menyiapkan alat dan strategi, menandai awal perjuangan bersama. Polisi, Koramil, dan pemerintah desa memutuskan turun langsung ke sawah. Mereka tak hanya mengamati, tapi juga ikut terlibat dalam aksi nyata di lapangan. Mereka ingin berjuang bersama petani, bukan hanya memberi arahan. Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa masalah besar bisa dihadapi jika semua pihak bersatu. Inilah awal sinergi luar biasa. Keluhan warga memicu gerakan gotong royong terorganisir. Dari keresahan, lahir kekuatan bersama yang mampu mengubah nasib dan masa depan desa. Fajar baru menyingsing, desa Sembung Harjo sudah ramai. Suasana pagi yang biasanya tenang berubah menjadi hiruk-pikuk penuh semangat. Udara masih dingin, embun menempel di dedaunan, namun langkah kaki warga sudah terdengar di setiap sudut desa. Ratusan orang, petani, polisi, tentara, perangkat desa berkumpul, siap memulai misi penting. Tak hanya laki-laki, perempuan dan anak-anak pun ikut hadir, menunjukkan betapa gotong royong telah menjadi napas kehidupan di desa ini. Mereka membawa cangkul, pentungan, jaring, ember, wajah-wajah penuh semangat. Setiap alat sederhana menjadi senjata melawan ancaman yang mengintai hasil panen mereka. Hari itu, mereka merebut kembali sawah dari cengkeraman tikus. Semua bersatu, tak ada yang berpangku tangan, karena sawah adalah sumber kehidupan bersama. Aksi Gropyokan direncanakan matang, sawah dibagi sektor, tiap kelompok bertugas di satu area. Setiap tim sudah tahu peran dan tanggung jawabnya, memastikan tak ada celah bagi tikus untuk bersembunyi. Mereka menyisir sawah serentak, menggiring tikus keluar dari lubang. Langkah kaki dan teriakan kompak membentuk irama pagi yang penuh harapan. Suara teriakan dan pentungan membuat tikus panik. Perburuan massal dimulai. Setiap detik terasa menegangkan, namun juga membangkitkan adrenalin seluruh peserta. Gotong royong membuat perburuan ini sistematis dan efisien. Semua bergerak dalam satu irama, saling membantu tanpa pamrih. Tikus tak punya ruang lari, sawah dikepung dari segala penjuru. Setiap sudut dijaga, setiap celah diawasi, memastikan tak ada yang lolos. Setiap lubang diperiksa teliti, tak ada area terlewat. Ketelitian dan kerjasama menjadi kunci keberhasilan pagi itu. Tawa dan sorak-sorai terdengar tiap tikus tertangkap. Kegembiraan kecil yang menambah semangat, menandai kemenangan demi kemenangan kecil. Kebersamaan membangkitkan semangat petani yang sempat padam. Rasa lelah terbayar dengan kebahagiaan bekerja bersama, saling menguatkan di tengah tantangan. Melihat polisi dan tentara turun ke lumpur memberi kekuatan moral luar biasa. Semua perbedaan melebur dalam satu tujuan, melindungi sawah, menjaga masa depan desa. Ini bukan sekadar membasmi hama, tapi perayaan kebersamaan. Setiap langkah adalah bukti cinta pada tanah dan tradisi. Bukti, jika semua bersatu, tak ada masalah yang tak bisa diatasi. Gotong royong menumbuhkan harapan baru, memperkuat ikatan antar warga. Gotong royong adalah kunci kemenangan melawan serangan hama. Di balik lumpur dan peluh, tersimpan kekuatan luar biasa, persatuan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Di tengah lumpur sawah, polisi, tentara dan petani berdiri berdampingan. Tak ada lagi perbedaan seragam, semua pejuang dengan musuh yang sama. Sinergi ini melampaui batas institusi, dipersatukan tujuan mulia melindungi hasil bumi. Kapolsek Pulau Kulon, AKP Danang Esanto memimpin langsung, memberi teladan. Aparat membantu mengorganisir memastikan strategi berjalan lancar. Pemerintah desa jadi jembatan antara warga dan aparat, memfasilitasi aksi Gropyokan. Tanpa peran aktif desa, sinergi tak akan seefektif ini. Kekuatan bersama membangun kepercayaan antara masyarakat dan aparat. Ikatan emosional ini jauh lebih berharga dari sekadar jumlah tikus yang ditangkap. Sinergi di Sembung Harjo jadi model ideal kehadiran negara untuk rakyatnya. Kapolsek Pulau Kulon, AKP Danang Esanto, membuktikan polisi bukan sekadar penegak hukum. Ia melihat keluhan petani sebagai panggilan tugas,
bukan masalah di luar yurisdiksi. Polisi harus jadi pelindung dan pelayan masyarakat dalam segala aspek. Ia memimpin langsung aksi Gropyokan, membangun kepercayaan dengan tindakan nyata. Menyelamatkan panen di Grobogan berarti menjaga ketahanan pangan nasional. Kepemimpinan visioner AKP Danang mengubah persepsi polisi adalah mitra, bukan sosok yang ditakuti. Ia membangun jembatan kepercayaan dengan turun ke lapangan. Kisah Sembung Harjo membuktikan pemimpin peduli bisa menggerakkan seluruh elemen masyarakat. Kerja keras dan gotong royong membuahkan hasil memuaskan. Sore hari, karung-karung penuh, sekitar 600 tikus tertangkap. Bukti nyata efektivitas gerakan massal. Setiap tikus tertangkap, satu ancaman padi berkurang. Kemenangan kecil ini dirayakan dengan sorak-sorai dan lega. Ancaman gagal panen kini bisa diminimalkan, harapan tumbuh kembali. Petani sadar pengendalian hama harus rutin dan bersama-sama. Gotong royong jadi agenda rutin, menekan populasi tikus jangka panjang. Lebih dari angka, yang terpenting adalah optimisme yang tumbuh. Wajah muram berganti senyum, semangat merawat sawah kembali. Dukungan aparat membangkitkan moral petani. Kemenangan ini bukti kekuatan solidaritas. Di balik keberhasilan, Kapolsek Danang mengingatkan bahaya jebakan tikus beraliran listrik. Cara ini memang membunuh tikus, tapi juga mengancam nyawa manusia dan hewan. Sudah banyak korban jiwa akibat jebakan listrik di sawah. Polisi tegas melarang praktik ini, mengutamakan keselamatan di atas segalanya. Imbauan disampaikan berulang, agar masyarakat benar-benar paham risikonya. Keberhasilan membasmi tikus tak berarti jika harus dibayar dengan nyawa. Polisi hadir melindungi, bukan hanya dari kejahatan, tapi juga dari bahaya kecerobohan. Sebagai pengganti jebakan listrik, masyarakat didorong kembali ke cara tradisional. Gropyokan, tradisi gotong royong, terbukti efektif dan mempererat warga. Ada juga solusi lain, memanfaatkan burung hantu sebagai musuh alami tikus. Rumah burung hantu di sawah bisa memangsa ribuan tikus setahun. Umpan beracun dan sanitasi lingkungan juga efektif jika dilakukan bersama. Semua metode ini aman dan ramah lingkungan. Polisi dan pemerintah desa aktif mengedukasi petani tentang solusi ini. Kearifan lokal jadi bekal menghadapi tantangan masa depan. Kisah Sembung Harjo adalah cermin kekuatan gotong royong. Gropyokan tikus bukan sekadar perburuan hama, tapi pelajaran sinergi dan kepemimpinan peduli. Negara hadir nyata di tengah rakyat, bukan hanya lewat kebijakan. Petani adalah garda terdepan, tapi tak bisa berjuang sendiri. Dukungan aparat dan pemerintah desa adalah kunci keberhasilan. Model kolaborasi ini bisa jadi inspirasi daerah lain. Ketahanan pangan dibangun dari kerja bersama, bukan 1-2 orang. Harapan tumbuh dari kepedulian dan keyakinan, kita lebih kuat saat bersatu.